wabarakatuh. Saya Rahmat Tri Satria, BP Stul 61 08630003. Baiklah, di sini saya bersama narasumber Fikri dan juga Alwi. Fikri seorang tenaga kesehatan dan Alwi seorang pegawai swasta. Baiklah, bagaimana kabar Fikri? Alhamdulillah baik. Apa yang dilakukan sekarang? Kesibukan sekarang? Sekarang sih masih kerja seperti biasa, jaga apotek. Alwi gimana? Kesibukan sekarang? Kalau saya kabarnya baik, alhamdulillah. Terus kalau sekarang sih kesibukannya bantuin orang tua ya. Orang tua saya kan bekerja di bidang sipil gitu kan, bangun-bangun rumah ya kayak gitu. Jadi saya ikut orang tua. Nah gini nih Fikri. Sekarang ini kan sudah dari 2020 awal kita ya seluruh dunia lah terjangkit COVID-19. Nah, menurut Fikri bagaimana penanganan dari COVID sejauh ini dari segi tenaga kesehatan ya? Tenaga kesehatan. Kalau menurut saya sih kayak gini, misal di Indonesia penanganannya sih bagus, cuman tata caranya yang masih kurang. Misal yang dari masyarakatnya kurang mematuhi ya? kurang ikut serta dalam protokol kesehatan. Mungkin karena mereka belum menganggap ini sesuatu yang bahaya Iya. kali ya. Iya. Jadi masih belum gitu lah. Jadi penanganannya jadi lambat dari pemerintah maupun masyarakat. Oh gitu. Nah kalau dari segi Alwi? Kalau menurut saya sih penanganan yang selama ini udah dilakuin, mungkin itu udah dilakuin semaksimal mungkin dari pemerintah, dari negara kita. Karena pada dasarnya kalau misalnya kita memberlakukan sistem lockdown, itu nanti pasti ekonomi nggak bergerak dan rakyat pasti menderita, bukan? Iya. Nah, jadi mereka udah melakukan hal yang terbaik, tapi pada kenyataannya memang ini hasilnya gitu. Kurang baik lah ya? Iya, jadi kitanya juga ngerasa, aduh pemerintah kayak gini, tapi padahal mereka kita apresiasi lah, gitu kan. Perjuangan mereka. Juga ada lagi kesalahan dari kitanya sendiri sih menurut saya, karena kitanya juga ngerasa COVID ini beneran gak sih gitu kan. Kan ada rumor bahwa itu tuh mitos gitu kan. Ada yang percaya, ada yang enggak. Nah itu masalah. Kembali ke kita juga. Bener. Nah selanjutnya itu kesehatan dalam masa COVID ini sebaiknya kita mengkonsumsi obat-obatan apa untuk menjaga imun tubuh itu dari tenaga kesehatan. Kalau itu sih bisa mengkonsumsi kayak vitamin, menjaga pola makan atau olahraga teratur. Bisa jadi, misal kalau vitamin untuk imun tubuh, misalnya vitamin C, vitamin E buat kulit tubuh untuk Biar makin cakep lah. yang mencakap. Tapi kan orang kan banyak yang kurang percaya atau itu gimana nih dalam penanganan obat-obatan. Yang penting kita udah share bagaimana caranya untuk menjaga tubuh, tergantung masing-masing kita sih gimana nanggapinnya. Setuju. Dari Alwi gimana? Dari Alwi? Oh, kalau saya kan sebagai orang awam nih, juga pekerja swasta. Iya. Jadi menurut saya emang di lapangan kalau bukannya gimana, tapi kan orang-orang pada rata-rata dari mulut ke mulut percayanya. Jadi media sekarang kan udah gak terlalu dipercaya. Jadi mereka menganggap mungkin COVID ini seperti tipu daya orang-orang itu, supaya kayak yaudahlah kamu di rumah aja, terus nggak apa-apa. Padahal orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah pasti butuh cari uang kan, mereka harus ketemu satu sama lain. Kayak saya pekerja swasta, jadi saya harus ketemu customer untuk sesuai dengan keinginan dia kan. Saya jasa soalnya begitu. Nah kalau untuk obat-obatan sih di keluarga saya biasanya minum kayak antibiotik kayak gitu kan, supaya imun tubuh kuat dan dilengkapi dengan olahraga. Nah sekarang kan lagi kemarin-kemarin ini kan sering tuh ada namanya San Mori. Asik-asikan. Iya, nah makanya kebentuklah satu yang seperti itu. Nah dari
kebiasaan yang dilakukan oleh Alwi dan juga Fikri. Nah, bagaimana sebaiknya dalam berpergian, apa yang sebaiknya Disiapkan. yang disiapkan lah sebelum berpergian. ya. Silakan tenaga medis. Tenaga kesehatan gimana? Kalau disiapkan Ya. sebelum bepergian, Iya. misal obat-obatan misalnya. Ya. Bisa. Iya, bisa untuk menangani, misalnya kalau dalam bepergian kita pusing apa gimana, kita siapkan obat-obatan yang bersangkutan dengan yang Iya. ya, sakit, misalnya sakit biasa, sakit kepala, sakit flu, bisa kita siapkan obat-obatnya, atau bisa minyak kayu putih seminimal mungkin. Obat luar lah Obat ibaratnya luar. ya. Dan jangan lupa pakai Masker. masker. Hah? Belum aku ya? Dari Alwi. Ya, kalau saya sendiri sih karena kerja di lapangan mungkin jadi orangnya kuat-kuat ya. Kayaknya. Tapi tetap kami yang kerja di lapangan tetap berusaha dengan sekarang misalnya kayak dikasih minuman-minuman yang kayak jamu kalau kata orang-orang itu kan. Ya. Jadi biar sehat tubuhnya. Kalau yang disiapin bepergian paling ya masker sama Dan sanitizer. bener hand sanitizer yang penting. Nanti kalau masuk mana-mana cuci tangan itu sih. Nah, dari kita berpergian tadi, menurut Alwi dan juga Fikri, bagaimana langkah pemerintah dalam protokol kesehatan? Menurut saya sih, kalau langkah pemerintah sih bagus, Ya. soalnya udah mengikuti protokol yang sudah jelas dan ada papan peraturannya juga. Iya benar. Dan udah setiap misalnya ke supermarket udah ada arahan-arahan harus cuci tangan dulu, pakai masker ke dalam, atau misalnya kalau ke naik kereta api harus bawa hand sanitizer. Semuanya udah baik bagus, lah ya. udah baik lah. Nah, dari Alwi? Nah, kalau dari saya sih udah lumayan lah karena rekomendasi dari pemerintah seperti menjaga jarak, pakai masker, terus cuci tangan. Nah, itu menurut saya udah mulai bagus. Tapi kan eksekusinya di lapangan namanya orang juga nggak tahu kan. Isi. Iya. Dari jawaban Fikri dan Alwi tadi, mungkin kita dapat menyimpulkan bahwa protokol kesehatan harus dipatuhi. Ya, mungkin setiap orang mungkin beda-beda dalam mengikutinya. Tetapi yang harus diingat, kita harus mematuhi peraturan dalam protokol kesehatan. Benar. Mungkin sekian dari saya Rahmat Trisatria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana tanggapan Bapak tentang kesehatan yang ada di lingkungan perumahan ini? Kalau untuk perumahan komplek ini sendiri lebih dibilang itu baik lah. Baik. Ini kan kabar-kabarnya itu ada tetangga yang terkena virus COVID juga. Oh iya benar. Iya kan? Oh iya. Terus itu gimana tanggapan Bapak terkait itu? Apakah mawas diri atau gimana? Ya apa ya? Lebih ke penyakit ini kan ini bukan suatu aib ya. Iya. Tapi ketika ada yang sakit itu apabila kita libatnya itu kita support lah. Support ya. Ya. Iya. Kayak gimana supaya mereka itu tidak keluar dari rumah. Hmm. Mau kita fasilitas mereka dari segi makanan mereka, vitamin mereka, yang penting mereka nggak keluar, nggak ada menyebarkan namanya virus itu. Baik. Ini kita sebagai tetangga ya Harus saling support menyupport support ya. lah. Iya, dan ini kan pemerintah juga udah mau mengeluarkan vaksin secara gratis dari Presiden Jokowi. Terus gimana menurut Bapak tentang vaksin ini? Apakah vaksin ini nih obat yang manjur atau apa menurut Bapak? Kalau menurut saya pribadi sih kalau dicoba nggak masalah. Dicoba nggak Nggak masalah. Kalau untuk vaksin kalau demi kebaikan saya nggak terlalu besar aja lah. Daripada penanggulangan gitu. Nah kan kita ada reviewnya juga gimana selanjutnya kan. Hmm. Baiklah,